Seperti biasanya, hari itu suasana di pasar ramai oleh pembeli dan pedagang. Tampak seorang pemuda sederhana sedang mengadu nasib menjajakan dagangannya. Dia adalah Aladin yang sedang berjualan buah-buahan. Siapa orang itu? Penampilannya aneh. Sepertinya dari tadi dia memperhatikanku. Merasa ada yang menguntit, Aladin keluar dari pasar. Maaf, ku perhatikan kau sepertinya ada sesuatu yang dipikirkan. Maaf, tuan ini siapa ya? Saya Aladin. Ya, aku sudah tahu kau Aladin. Namamu cukup dikenal. Aladin, aku sebenarnya pengembara dari negeri timur. Aku sudah lama mencarimu, dan aku sangat senang sekarang bisa menemukanmu di sini. Baiklah, aku jelaskan. Sebenarnya aku dalam perjalanan untuk mengambil hartaku yang disimpan di suatu tempat di Gurun Utara. Nah, untuk mengambil harta itu, aku butuh teman yang bisa diajak kerjasama. Dan menurut firasatku, kaulah satu-satunya orang yang bisa diajak kerjasama. Bila kau bersedia menemaniku, aku berjanji akan memberimu sebagian harta itu. Baiklah tuan, saya bersedia. Mudah-mudahan nasibku berubah menjadi lebih baik. Ya, bagus. Mumpung hari masih pagi. Ayo sekarang kita berangkat. Ringkas cerita, mereka sudah cukup jauh menempuh perjalanan. Masih jauhkah tuan? Ini sudah sampai di Gurun. Sebentar lagi kita sampai ke tempat tujuan. Pengembara itu berhenti dan memperhatikan keadaan sekeliling. Kemudian merogoh sesuatu dari kantongnya yang ternyata semacam serbuk putih. Kemudian serbuk itu ditaburkan ke tanah. Apa yang dilakukannya? Aku jadi curiga. Sebentar Aladin, aku akan taburkan lagi serbuk ini. Mudah-mudahan kali ini berhasil. Pengembara itu menaburkan lagi serbuknya. Dan dalam sekejap, tampaklah sebuah gua yang tertutup batu. Nah, aku berhasil. Ajaib. Jadi ada gua di depan. Wah, ternyata pengembara itu sebenarnya seorang penyihir. Pengembara itu tampak komat kamit seperti sedang membacakan mantra. Dan sesaat kemudian, batu yang menutup gua itu bergeser. Maka terbukalah gua itu. Nah, Aladin, sekarang masuklah kau ke dalam gua ini. Aku menunggu di luar. Ambil harta itu. Kenapa Tuan tidak turut masuk? Sudahlah, jangan banyak tanya. Bukankah kau ingin mengubah nasibmu? Masuklah, ambil harta itu. Dengan rasa was-was, Aladin masuk ke dalam gua itu. Seram sekali. Heran, kenapa pengembara itu tidak mau masuk? Jangan-jangan dia menjebakku. Tapi biarlah, coba saja aku turuti dulu kemauannya. Gua ini luas sekali. Di mana harta itu berada? Nah, kelihatan ada sinar di sudut itu. Mungkin harta itu disimpan di situ. Benar dugaanku. Rupanya harta itu disimpan di sini. Ini barang-barang berharga, terbuat dari emas. Oh, ini benda apa ya? Bentuknya seperti lampu. Benar, ini lampu antik, terbuat dari emas juga. Wow, cantik sekali. Aladin tidak serta-merta mengambil harta itu. Ia keluar menemui pengembara. Tuan, harta itu sudah saya dapatkan. Kenapa tidak segera kau bawa harta itu, Aladin? Saya juga menemukan sebuah lampu. Sepertinya lampu antik. Oh iya, ambil lampu itu, Aladin. Justru lampu itulah yang sangat aku perlukan. Baiklah, segera akan saya ambil. Kenapa pengembara itu lebih mementingkan lampu ini? Jangan-jangan lampu ini bukan lampu sembarangan. Aku jadi penasaran, apa kelebihan lampu ini? Sementara itu di luar. Kenapa lama amat? Cepat, bawa lampu itu, Aladin. Namun rupanya Aladin masih terkagum-kagum dengan lampu antik itu. Ia tak mendengar panggilan sang pengembara. Sial, lama amat si Aladin. Jangan-jangan dia ingin memiliki lampu itu. Celaka kalau lampu itu sampai jatuh ke tangan si Aladin. Si Aladin harus diberi pelajaran. Pengembara yang sebenarnya seorang penyihir itu kesal dengan ulah Aladin. Dia segera komat kamit membaca mantra. Dan pintu batu gua itu pun menutup. Pintu gua menutup? Ini pasti ulah si pengembara. Jelas sekarang, ternyata dia seorang penyihir. Duh, gimana aku harus mencari jalan keluar? Aladin menatap lampu antik itu, dan dengan tidak sadar, Aladin menggosok-gosok lampu itu.
Pelan-pelan dari balik asap itu muncullah sesosok makhluk yang wujudnya menyeramkan. Hah? Apa itu? Ho, terima kasih anak muda. Siapa kau? Aku jin penghuni lampu itu. Terima kasih engkau telah membuka kunci lampu itu hingga aku bisa keluar dari lampu itu. Nah, sebagai rasa terima kasihku, ada 3 permintaan yang bisa aku kabulkan. Oh, betulkah? Ya, sekarang apa permintaanmu? Wah, ini tertutup, aku terjebak. Permintaanku, pulangkanlah aku ke rumahku. Ho, baiklah, di atas ada lubang sebagai jalan keluar. Sekarang, naiklah ke punggungku. Nah, itu tempat tinggalku. Turunlah, jin. Baiklah, peganglah pundakku erat-erat. Nah, inilah rumahku. Terima kasih, jin. Ya, sekarang izinkan aku masuk lagi ke lampu itu. Masuklah, jin. Sementara itu, di rumah, Ibu Aladin yang merasa khawatir menunggu putranya seharian belum juga pulang. Duh, kemana Aladin? Sudah seharian belum juga pulang. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa terhadap anakku. Namun sesaat kemudian, Bu, oh Aladin, akhirnya kau pulang juga. Dari mana dulu kau nak? Ya Bu, nanti ku ceritakan semuanya. Aladin menceritakan apa yang dialaminya ketika bertemu dengan penyihir sampai menemukan lampu wasiat. Oh, jadi ini lampu wasiat? Ya Bu, lampu ini bisa mewujudkan 3 permintaan. Oh, betulkah? Ya, mari kita coba. Aladin pun menggosok-gosok lampu itu. Kau memanggilku Aladin? Apa permintaanmu? Bangunlah sebuah istana sebagai tempat tinggal kami, jin. Baiklah, pejamkan mata kalian. Sim salabim abrakadabra. Wah, mimpikah aku? Kita sudah berada di istana, Aladin. Nah, ini kalian sudah berada di istana. Selamat berbahagia. Sekarang izinkan aku masuk lagi ke dalam lampu. Aladin dan ibunya sudah berada di istana yang lengkap dengan segala kekayaannya. Kini Aladin sudah berubah nasibnya. Ia tinggal di istana dengan ibunya dengan penuh kebahagiaan. Dalam waktu yang singkat, Aladin menjadi sangat terkenal di seluruh negerinya. Dia dikenal karena kebaikannya dan perbuatan baiknya yang suka menolong warga sekitarnya. Terima kasih, Tuan. Suatu ketika, Aladin bertemu dengan seorang putri dari negeri seberang. Nama putri ini adalah Putri Yasmin. Mereka bertemu dan jatuh cinta. Yasmin, ya bang, semoga pertemuan kita sebagai langkah awal yang baik untuk mempererat hubungan kita. Ya bang, rupanya kita sehati. Aku berharap hubungan kita sampai ke jenjang pernikahan. Lalu akhirnya mereka menikah. Semoga pernikahan kalian langgeng. Terima kasih, Bu. Tak lama sang penyihir akhirnya mendengar kisah keberhasilan Aladin. Dari mana si Aladin mendapat kekayaan semewah itu? Oh ya, jelas sekarang. Tentu dari lampu wasiat itu si Aladin mendapat kekayaan. Aku harus merebut kembali lampu itu dari tangan si Aladin. Pada suatu hari, Aladin kedatangan seorang tamu yang mengaku sebagai pengumpul barang antik. Nah, begitulah, barangkali Tuan punya barang antik yang langka, berapapun harganya akan saya beli. Maaf Pak, rupanya Bapak salah alamat. Saya bukan pengumpul barang antik, jadi saya tidak punya barang antik yang Bapak maksud. Tapi saya hanya memiliki 1 barang langka. Itu pun tidak akan saya jual, setinggi apapun harganya. Oh begitu, ya nggak apa-apa, tapi saya jadi penasaran. Barang apa yang Tuan miliki sehingga Tuan tidak berani menjualnya? Boleh saya lihat barang itu? Sebentar saya ambil. Nah, inilah barang tersebut. Aladin berusaha mengejar tamu itu. Pencuri, siapa kau sebenarnya? Hahaha, kau ingin tahu siapa aku? Hah? Rupanya kau si penyihir.
Ya, inilah aku sebenarnya. Dan sekarang lampu ini sudah kumiliki. Selamat tinggal, Aladin. Dengan kesaktiannya, penyihir itu tiba-tiba menghilang. Dalam keadaan bingung, Aladin tidak kembali ke istana. Ia terus berlari ke arah gurun mencari sang penyihir. Sementara itu, si penyihir sudah berada di tempatnya. Hei, jin, keluarlah. Hohohoho, Tuhan memanggilku? Ya, ada satu permintaan dariku. Boleh, apa yang Tuhan minta? Pindahkan istana si Aladin beserta ibu dan istrinya ke tempat yang jauh dan terpencil di gurun utara sana. Baiklah, segera hamba laksanakan. Sementara itu di istana, Aladin kemana, Bu? Ibu juga gak tahu kemana ya. Perasaanku jadi gak enak, Bu. Tiba-tiba istana bergoyang. Oh, apa ini? Guncangan itu rupanya istana sedang diangkat oleh jin dan dibawa terbang. Tak lama kemudian istana sudah pindah tempat di gurun yang terpencil. Aladin yang kehilangan jejak memutuskan untuk kembali ke istana. Namun ketika sampai ke tempat tinggalnya, Aladin terkejut. Hah? Istanaku menghilang? Ini pasti perbuatan si penyihir. Rupanya dia ingin balas dendam. Sekarang apa yang harus kulakukan? Aku sudah kehilangan jejak. Oh ya, cincin ini belum pernah kupakai. Aku ingat, cincin ini kutemukan waktu terjebak di dalam gua dulu. Mudah-mudahan cincin ini bisa memberikan petunjuk. Aladin menggosok-gosok cincin itu, dan sesaat kemudian Tuhan memanggilku. Oh jin, mungkin kau bisa memberi petunjuk di manakah istanaku berada? Si penyihir itu telah memindahkan istana Tuhan ke tempat yang jauh dan terpencil di gurun utara. Oh begitu? Bisakah kau membawaku ke gurun itu? Baiklah, naiklah ke punggungku. Nah, itu istana Tuhan. Ya, turunlah jin. Aku harus mencari jalan untuk masuk ke dalam istana. Aladin menyelinap masuk ke dalam istana. Aku harus menunggu lengah si penyihir untuk mengambil lampu itu. Nah, kalian sudah jadi tawananku. Aku mau ke belakang dulu. Awas kalian, jangan berbuat macam-macam. Kesempatan ini digunakan oleh Aladin untuk meraih lampu wasiat itu. Shh. Sesaat kemudian, jin, keluarlah, aku perlu bantuan. Rupanya Tuhan dalam kesulitan. Apa yang bisa hamba bantu? Tolonglah kembalikan istanaku ke tempat asalnya. Baiklah Tuhan. Dan tinggallah si penyihir yang jadi pecundang. Tunggu Aladin, pada saatnya lampu itu harus kembali ke tanganku.